Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana Ariska dari kelas 12 IPA 2. Baiklah, dalam video saya kali ini, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang pembuatan unsur golongan utama dan transisi serta kegunaannya. Unsur-unsur golongan utama. Golongan utama adalah golongan unsur yang anggotanya paling ringan, diwakili oleh helium, litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, dan neon, seperti yang diatur dalam tabel periodik unsur kimia. Golongan unsur-unsur utama terdiri dari golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan terakhir ada golongan 8A. Golongan 1A yaitu alkali, golongan 2 yaitu ada alkali tanah, golongan 3A yaitu boron, golongan 4A yaitu karbon, golongan 5A yaitu nitrogen, golongan 6A yaitu oksigen, golongan 7A yaitu ada halogen, yang terakhir golongan 8A yaitu ada gas mulia. Yang pertama yaitu ada golongan 1A. Golongan 1A yaitu atom-atom logam alkali yang mempunyai 1 elektron pada kulit luarnya. Terdiri atas hidrogen, 2 litium, 3 natrium, 4 kalium, 5 rubidium, 6 cesium, dan terakhir ada francium. Yang pertama yaitu litium dengan simbol Li. Litium kegunaannya yaitu dalam membuat baterai jenis tertentu. Senyawa litium digunakan dalam pembuatan berbagai bahan, antara lain yaitu keramik, email, kaca, dan pelumas suhu tinggi. Litium juga digunakan dalam pembuatan karet dan cat warna untuk tekstil. Untuk yang kedua ada golongan 2A. Golongan 2A sering disebut dengan alkali tanah. Alkali tanah adalah 6 unsur kimia dalam kolom golongan 2 pada tabel periodik. Golongan 2A terdiri atas berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Berilium dengan simbol Be. Kegunaan berilium yaitu sebagai agen paduan dalam produksi berilium tembaga. Berilium juga digunakan dalam deteksi diagnostik X-mincray karena transparan terhadap sinar X, serta dalam pembuatan berbagai peralatan komputer. Dan selanjutnya ada golongan 3A. Golongan 3A yaitu mencakup 1 unsur non-logam dan 4 unsur lainnya yang memiliki sifat kelogaman yang sama. Golongan 3A terdiri dari boron, aluminium, gallium, indium, dan thallium. Yang pertama yaitu ada aluminium. Aluminium kegunaannya itu sebagai penggunaan aluminium melebihi logam lainnya kecuali besi. Aluminium murni dengan mudah membentuk paduan dengan banyak unsur seperti tembaga, seng, magnesium, mangan, dan silikon. Yang keempat ada golongan 4A. Golongan 4A yaitu salah satu jenis golongan dalam tabel periodik unsur. Unsur-unsur tadi dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang sama karena suatu alasan, dan masing-masing unsur pasti memiliki perbedaan yang tidak dimiliki oleh unsur lainnya. Golongan 4A terdiri dari karbon, silikon, germanium, timah, dan timbal. Kegunaan karbon. Karbon memiliki banyak kegunaan, termasuk sebagai dekorasi yaitu atau berlian, cat, serta tinta printer. Kelima yaitu ada golongan 5A. Golongan 5A yaitu keluarga nitrogen yang mempunyai 5 elektron pada kulit luarnya dan 2 elektron pada subkulit S serta 3 elektron pada subkulit P. Golongan 5A terdiri dari nitrogen, fosfor, arsenik, antimon, dan bismut. Di sini ada nitrogen. Nitrogen kegunaannya itu penggunaan komersial terbesar nitrogen adalah sebagai komponen dalam pembuatan amonia yang kemudian digunakan sebagai pupuk dan untuk memproduksi asam nitrat. Selanjutnya yaitu ada golongan 6A. Golongan 6A yaitu suatu unsur yang sangat relatif. Golongan 6A terdiri dari oksigen, belerang, selenium, tellurium, dan polonium. Sini ada oksigen. Oksigen kegunaannya yaitu pada pesawat terbang. Suplai dendrat oksigen secara otomatis tersedia untuk penumpang ketika tekanan udara dalam karbit menurun. Kemudian ada golongan 7A. Golongan 7A yaitu unsur-unsur yang memiliki 7 elektron valensi dengan konfigurasi elektron terluas.
Golongan 7A terdiri dari fluor, klorin, bromium, iodin, dan astatin. Di sini ada klorin. Klorin kegunaannya yaitu digunakan dalam pemurnian air, dalam disinfektan, dan juga dalam pemutih serta gas mustard. Klorin juga digunakan secara luas dalam pembuatan banyak produk, termasuk dalam kertas, antiseptik, zat warna makanan, insektisida, cat, produk minyak bumi, plastik, obat-obatan, tekstil, serta pelarut. Yang terakhir di sini ada golongan 8A. Golongan 8A disebut dengan gas mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil ataupun sangat sukar bereaksi. Golongan 8A terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Di sini ada helium. Helium kegunaannya yaitu penggunaan utama helium adalah sebagai gas pelindung inert dalam pengelasan autogenous. Helium juga digunakan sebagai gas penekan dalam propelan cair untuk roket. Golongan transisi. Kata transisi yaitu sama juga dengan perantara. Golongan transisi ini terletak di tengah-tengah golongan utama, tepatnya di antara golongan 2A dan golongan 3A. Ini golongan transisi yaitu memiliki sifat-sifat umum. Sifat-sifat umum golongan transisi yaitu tentunya untuk pembeda antara golongan utama dengan golongan transisi. Sifat-sifat golongan transisi yang pertama ada bersifat logam, memiliki sifat magnet, membentuk senyawa-senyawa berwarna, memiliki beberapa tingkat ionisasi, membentuk berbagai macam ion kompleks, dan terakhir yaitu berdaya katalitik. Arti dari katalitik yaitu mampu mempercepat reaksi. Setelah penjelasan dan presentasi saya tadi mengenai materi pembuatan unsur golongan utama dan golongan transisi serta kegunaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.